Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Tirusdin, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana UIN Palopo. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mereview jurnal dengan cepat dan tepat. Oke, langsung saja. Jadi sebelum mereview jurnal, kita itu harus menyiapkan beberapa poin-poin penting ya teman-teman. Yang pertama dari judul, nama jurnal, volume halaman, tahun penulis, link download, reviewer, tanggal reviewer, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, sumber data, metode penelitian, objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kelemahan serta diskusi. Nah, di sini teman-teman saya sudah ngisi ya beberapa, tapi nanti akan kita kupas lagi untuk mengetahui bagaimana sih caranya. Langsung saja, mungkin ini kan saya udah nyediain artikel ya teman-teman. Di sini judulnya Perlindungan Hukum Merek pada Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. Nah, itu judulnya teman-teman. Ini langsung saja saya kasih masukin judulnya di sini ya teman-teman, di bagian judul. Ya. Terus nama jurnal. Nah, nama jurnalnya itu dilihat dari mana? Nama jurnalnya itu dilihat dari sini teman-teman. Amnesty Jurnal Hukum Vol 2. Cukup ambil ini saja, Amnesty Jurnal Hukum. Kemudian volume dan halaman. Volume dan halamannya kita lihat di mana. Untuk volumenya ini volume 2 ya. Terus untuk halamannya kita lihat dari halaman 57 ke halaman 63. Udah itu aja teman-teman. Kita beralih lagi, simpan di sini. Jadi untuk volumenya, volume 2 nomor 1 halaman 57 sampai dengan halaman 63 ya. Terus untuk tahunnya sama, di pojok atas sebelah kiri itu tahun 2020. Kemudian kita lanjut ke bagian penulis. Nah, gimana sih cara nentuin siapa sih sebenarnya penulis dari artikel yang sedang kita review ini? Ya, kita lihat sebelah sini teman-teman. Biasanya penulisnya itu ada di bagian sini, di bawah judul teman-teman. Jadi penulis dari artikel ini adalah Septi Indrawati, Agus Budi Santoso, dan Ajeng Risnawati Sasmita. Nah, kemudian kita simpan di sini ya untuk bagian penulisnya. Kemudian untuk link downloadnya gimana sih kak? Jadi teman-teman, ini kita cukup cari aja di Google Scholar. Kalau kita copy terus paste ini ke Google Scholar, maka akan muncul artikel tersebut. Jadi kita sisa salin aja link yang ada di Nah, kemudian untuk bagian reviewer dan tanggal reviewer, saya kira teman-teman sudah tahu. Untuk reviewer itu adalah nama yang mereview, sedangkan untuk tanggal reviewer, tanggal berapa kita mereview artikel tersebut. Kemudian untuk latar belakang teman-teman kita perlu baca di bagian pendahuluan di sini ya. Tapi karena ini banyak, saya sudah baca sebenarnya teman-teman, jadi saya sisa ngambil aja di bagian sebelah sini. Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Jadi ini kalau kita baca semua, ini kita dapat kalau sebenarnya ini yang mewakili daripada latar belakang, apa yang melatar belakangi penelitian ini terjadi. Jadi yang melatar belakangi ini teman-teman, Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki 22.794 UMKM, terdiri dari 12.578 PMKM dan 10.216 IMKM. Nah, ini tentang pendaftaran merek dagang ya teman-teman. Jadi ini sisa saya ambil saja. Ini sebenarnya saya copy paste sampai ke DJKI. Ini saya copy dan kopas ke sini ya, ke latar belakang. Kemudian untuk permasalahan. Nah, Kak, gimana sih cara nentuin permasalahan dari artikel yang kita review? Langsung saja ya, kalau untuk permasalahan itu enggak jauh-jauh dari latar belakang ya, teman-teman. Kalau sudah ada latar belakang pasti udah membahas yang namanya permasalahan. Jadi kita lihat di sini lagi teman-teman, kita baca, tapi itu masih dalam lingkup pendahuluan, teman-teman. Nah, ini saya ambil di sini teman-teman. Kondisi ini menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekitar 1% produk yang mereknya sudah terdaftar di JKI, sedangkan 99% lainnya belum terdaftar, padahal merek adalah kekayaan imaterial. Nah, ini adalah masalah.
masalah yang timbul sehingga terjadinya penelitian ini. Jadi permasalahan yang timbul di daerah tersebut, seperti itu teman-teman. Jadi ini saya copy, saya paste ke sini ya. Nah, nah, setelah dari permasalahan, kemudian kita melangkah ke tujuan penelitian. Kak, gimana sih cara nentuin tujuan penelitiannya? Tujuan penelitiannya ini didapat dari mana, Kak? Oke, langsung saja teman-teman. Untuk tujuan penelitiannya biasanya kita lihat dari abstrak ya. Kalau sebenarnya simple aja sih teman-teman. Kalau kita capek lihat scroll ke bawah, kita cukup lihat abstrak aja. Kalau abstrak itu biasanya ada isi, ada hasil, ada tujuan, dan ada metode. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada pendaftaran merek produk usaha kecil di Kabupaten Kebumen. Nah, ini sudah menjadi tujuannya teman-teman. Jadi ini kita kopas aja, masukin di tujuan penelitian. Kemudian untuk sumber data, Kak, gimana sih cara nentuin sumber datanya? Sumber data itu biasanya ada di bagian metode penelitian. Kita scroll lagi ke bawah, metode penelitian kita baca ya teman-teman. Jadi kalau kita mereview itu kita nggak boleh ya bosan-bosan membaca, seperti itu. Nah, ini sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Nah, ternyata penjelasannya ada di bawah. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah. Oke, kita kopas aja ini, simpan ke data ini. Kemudian untuk metode penelitian kan kita udah lihat tadi ada metode penelitian. Sisa kita baca aja teman-teman. Jadi ini metode penelitian dari artikel ini apa? Jadi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sisa itu aja ya kita kopas, terus simpan ke sini. Tapi di sini saya tambahin beberapa penjelasannya teman-teman. Kemudian untuk objek penelitian saya kira teman-teman udah tahu ya. Kita sisa lihat aja judulnya teman-teman, perlindungan hukum merek pada produk usaha kecil di Kabupaten Kebumen. Jadi objek penelitiannya itu adalah produk usaha kecil di Kabupaten Kebumen, seperti itu. Bisa juga UMKM dan sebagainya. Untuk hasil penelitian gimana sih nentuin hasil penelitiannya? Untuk hasil penelitian saya cukup baca di sini aja ya teman-teman. Kita perlu baca semuanya untuk nentuin apa sih sebenarnya hasil dari penelitian ini. Tapi karena saya sudah baca, jadi saya cukup ambil aja di bagian paragraf awal ya. Saya ambil di bagian paragraf awal. Saya ambil di paragraf kedua teman-teman, karena ini udah mewakili produk usaha kecil yang telah terdaftar mereknya di DJKI ada 6 produk. Hal ini berarti produk tersebut telah mendapat perlindungan. Jadi ini sudah merupakan hasil daripada artikel tersebut. Tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, boleh juga kita baca, karena ada juga beberapa teori yang dijelaskan di sini. Atau lebih simpelnya bisa lihat di abstrak ya teman-teman. Ini ada hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa, jadi ini bisa kita kopas juga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan, saya kira untuk kelebihan dan kelemahan dalam mereview artikel ini berbeda-beda ya teman-teman, setiap reviewer. Jadi tergantung bagaimana kita memandang kelebihan dan kelemahan artikel yang sedang kita review. Karena saya di sini sebagai reviewer, jadi saya memandang kelebihan dari artikel ini, yaitu dia menggunakan teori hukum kuat. Dia menggunakan teori hukum kuat dari Robert M. Sherwood. Nah, seperti itu. Itu kelebihan dari artikel ini. Kemudian untuk kelemahannya, dia hanya menggunakan pendekatan normatif, belum ada data empiris lapangan. Jadi fokusnya hanya di Kabupaten Kebumen. Jadi seperti itu teman-teman kalau untuk kelebihan dan kelemahan. Tapi ini tergantung dari reviewernya. Boleh saja reviewernya ini
memberikan dua kelebihan ataupun dua kelemahan, itu kan tergantung dari sudut pandang. Kemudian untuk diskusi dan rekomendasi yang saya lampirkan yaitu pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi subsidi biaya pendaftaran merek dan dukungan nyata untuk UMKM. Kenapa saya melampirkan ini? Karena saya ambil ini dari isi kesimpulan. Isi kesimpulan dijelaskan bahwa perlindungan hukum pendaftaran merek pada produk usaha kecil di Kabupaten Kebumen diperoleh setelah merek terdaftar di DJKI. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyebutkan bahwa perlindungan merek diberikan negara setelah merek terdaftar di DJKI. Jadi yang diperdebatkan ada di DJKI. Jadi bagaimana solusinya? Jadi pemerintah daerah itu perlu untuk meningkatkan sosialisasi subsidi biaya pendaftaran merek dan dukungan nyata untuk UMKM, khususnya di mana? Di Kabupaten Kebumen yang sedang dibahas dalam artikel ini. Oke, itu saja teman-teman, cara mereview artikel dengan cepat dan tepat, tidak butuh 1 jam. Nah, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.